pada sehat semua dong, meskipun di tengah pandemi ini. Tapi Tuhan tetap memberikan kita perlindungan, Tuhan tetap memberikan kita kesehatan. Nah, hari ini kita mau ngapain ya Kak? Kita mau ngapain ya Kak? Hari ini kita bakal beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas semua berkat yang telah Tuhan berikan. Nah, seperti lagu ini, kita mau bahagia dan sukacita menyanyinya. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersekolah minggu Tuhan. Walaupun kami bersekolah minggu di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan berkati kami dari awal hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memulai sekolah minggu kita dengan berdoa. Sekarang kita mau mengucapkan janji kita kepada Tuhan sebagai anak sekolah minggu. Yuk kita mau nyanyi Mars Sekolah Minggu. Seminggu ini kakak udah ngapain aja sih? Aku main Instagram, main sosial media, terus nonton YouTube sampai malam Kak. Jadi aku lupa baca Alkitab. Wah, padahal baru aja tadi kita nyanyi kata dan perbuatan seluruh hidup
dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi ternyata meskipun kita sudah menyanyikan itu, seringkali perbuatan kita masih tidak sebanding dengan apa yang kita nyanyikan. Nah, adik-adik, kita mau menyesali perbuatan kita mau merenungkan dan menyanyikan lagu Banyak Perbuatan. Seringkali kami melakukan kesalahan, meskipun kami mungkin sudah rajin saat teduh, kami rajin berdoa, tetapi di dalam kehidupan kami masih saja sering menyakiti hati Tuhan. Kami masih menyakiti hati orang tua, teman-teman kami, saudara kami, dan terlebih lagi hati-Mu. Ajar kami ya Bapa, ampuni kami mau menjadi murid-Mu sama seperti Ika yang telah kami katakan sebelumnya, yang telah kami nyanyikan sebelumnya, kami mau menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang seorang tokoh yang bernama Stefanus. Dia seorang yang taat. Nah, taatnya seperti apa ya Kak? Nanti akan kita kupas tuntas lebih dalam lagi di firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu apa Kak? Taat setia bertekad yang bulat. Adik-adik, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar dari para rasul dan 7 diaken, di mana mereka sudah melaksanakan tugas pelayanannya sesuai dengan talenta masing-masing dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab, dan itu juga boleh menjadi teladan untuk kita semua, sehingga ketika mereka taat melaksanakan tugas mereka, firman Tuhan semakin tersebar dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan para pemimpin agama yang tadinya mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya mereka menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kesetiaan sampai akhir hayat. Kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh Alkitab yang juga merupakan seorang diaken yang penuh Roh Kudus dan juga penuh kuasa. Siapakah dia? Ada yang tahu? Nanti simak dulu jawabannya ya. Kita sebelumnya akan membuka dulu sama-sama dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Kemudian dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul 7 ayat 59 dan 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 59 dan 60. Sebelumnya kita bersatu dulu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin dan menyertai kami dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Berkati juga Kak Desi yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada Tuhan saja, sehingga firman yang disampaikan nanti boleh menjadi berkat bagi kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang-orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Dilanjutkan Kisah Para Rasul 7 ayat 59 dan 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian bunyi firman Tuhan yang kita boleh baca dan dengarkan pada pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih, Stefanus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang begitu setia dalam melakukan tugasnya dan bahkan dia setia sampai akhir hidupnya. Stefanus adalah tokoh Alkitab yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Stefanus ini sebagai seorang diaken, dia melaksanakan tugas pendistribusian kepada janda-janda dan orang-orang miskin pada saat itu. Tetapi ada juga tugas lain yang dilakukan. Stefanus memberitakan firman Tuhan dengan penuh kuasa dan bahkan dia juga mengadakan mujizat-mujizat. Apa yang dilakukan oleh Stefanus ini membuat semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ternyata hal ini menimbulkan kemarahan bagi orang-orang Libertini. Orang-orang Libertini ini adalah orang-orang Yahudi yang pada suatu ketika mereka itu pernah menjadi budak di bawah pemerintahan Romawi, tapi kemudian mereka dibebaskan. Apa yang menyebabkan orang-orang Libertini ini marah dan benci kepada Stefanus? Ternyata orang-orang Libertini ini pernah berdebat tentang kebenaran Injil dan mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus karena Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga orang-orang Libertini ini mengajak orang banyak untuk membawa Stefanus ke pengadilan agama, dan akhirnya Stefanus dipaksa dibawa ke mahkamah agama yaitu Sanhedrin. Ini berisi 70 orang anggota mahkamah agama, dan selain itu orang-orang Libertini ini juga mereka menyewa saksi-saksi palsu. Tugas saksi-saksi palsu ini adalah untuk memberitakan kabar dusta yang menyatakan bahwa Stefanus itu menghujat Musa dan Allah, dan bahkan Stefanus dikatakan menghina bait Allah dan juga hukum Taurat. Nah, adik-adik, berita bohong, berita dusta yang disampaikan ini tujuannya adalah menghasut orang banyak supaya mereka juga ikut membenci Stefanus dan akhirnya Stefanus bisa dihukum mati. Nah, ketika berada di pengadilan ini, apa yang terjadi dengan Stefanus? Apakah Stefanus merasa takut dan khawatir dengan setiap tuduhan yang disampaikan kepadanya? Ternyata tidak, adik-adik. Ada suatu hikmat, ketenangan yang
muncul dari raut wajahnya Stefanus. Bahkan di ayat 15 dikatakan, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Muka Stefanus sama seperti seorang malaikat. Padahal waktu itu Stefanus berada di bawah ancaman, bahkan nyawanya menjadi taruhannya. Tapi dia tetap bisa dengan tenang menjawab setiap pertanyaan yang ada, dan bahkan dengan penuh keberanian Stefanus mengatakan bahwa dia melihat langit terbuka dan dia melihat Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah. Pernyataan ini membuat orang-orang Libertini dan mahkamah agama dan orang banyak yang ada di situ menjadi sangat marah kepada Stefanus. Akhirnya Stefanus dibawa keluar kota, kemudian dihukum mati dengan cara dilempari batu. Nah, adik-adik, Stefanus ini sangat luar biasa. Di penghujung hidupnya pun dia masih bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Itu kita baca di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59 dikatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ada penyerahan diri yang luar biasa dalam diri Stefanus. Dia memiliki iman yang begitu besar dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan dia dan menjaga dia dan bahkan akan menerima dia ketika dia harus akhirnya meninggal dunia. Dan terakhir di penghujung hidupnya Stefanus berlutut dan berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu akhirnya meninggallah ia. Stefanus pun memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada dia. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Stefanus, kesetiaannya melaksanakan tugas sampai akhir hidupnya, itu menjadi contoh teladan untuk kita semua. Adik-adik, di dalam kehidupan ini ada 3 alasan kenapa orang bisa melakukan kesetiaan. Alasan yang pertama, orang-orang melakukan kesetiaan adalah karena dia berharap mendapatkan hadiah atau sesuatu. Kemudian alasan yang kedua adalah karena orang melakukan kesetiaan ini karena takut dihukum, karena takut mendapatkan hukuman. Dan 2 hal ini tentunya tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan oleh kita sebagai anak-anaknya. Yang dikehendaki oleh Tuhan yang menjadi alasan kita untuk melakukan ketaatan adalah kita melakukan ketaatan itu karena kita melakukannya dengan penuh ketulusan dan senang hati. Belajar dari Stefanus tadi, kita pun mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam melakukan setiap tugas yang telah diberikan kepada kita. Kita setia di dalam mengikut Tuhan Yesus, dan kita melakukan itu semua dengan penuh sukacita dan dengan penuh ketulusan. Apa sih yang menjadi contoh untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, dalam ketaatan kita menuruti perintah Tuhan? Contohnya adalah dengan kita mau mendengarkan perkataan mama papa kita. Misalnya kita dinasehati untuk melakukan hal yang baik, kemudian kita mendengarkan dan melakukan apa yang nasihat orang mama papa kita berikan. Itu merupakan satu bentuk ketaatan kita sebagai seorang anak. Atau bentuk ketaatan yang lain sebagai wujud nyata yang kita lakukan adalah ketika kita mendapatkan tugas dari guru kita, walaupun secara online, kita melaksanakan tugas itu dengan tuntas, tidak dengan mengeluh, tidak dengan marah-marah, tapi kita melaksanakan tugas itu dengan penuh sukacita. Itu juga salah satu bentuk ketaatan kita sebagai murid. Kemudian contoh yang lain adik-adik, misalnya kita mendapatkan tugas dari guru sekolah minggu seperti saat teduh yang harus kita baca dan renungkan setiap hari, kemudian aktivitas yang harus juga kita kerjakan dan kita sampaikan melalui WA group, itu juga salah satu bentuk ketaatan kita. Adik-adik, Tuhan sudah menjadikan kita sebagai rekan sepelayanannya di dalam melayani Tuhan melalui sesama, dan kita pun juga menjadi saksi Kristus. Dengan ketaatan yang kita lakukan dengan penuh sukacita, itu merupakan wujud saksi Kristus yang sudah kita lakukan bagi keluarga dan juga sesama kita. Selamat meneladani Stefanus di dalam kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ketaatan dan bahkan sampai akhir kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan,
kalau kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kerinduan kami untuk kami boleh taat sampai akhir seperti apa yang dilakukan oleh Stefanus itu juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami di dalam kami menjalani ketaatan di dalam kehidupan ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan, melakukan setiap ketaatan di dalam kehidupan kami dengan penuh sukacita dan dengan penuh ketulusan hati, sehingga hal itu juga boleh berdampak kepada keluarga kami dan juga kepada teman-teman kami yang lain. Inilah doa kami ya Tuhan, kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar ya seperti Bapak Stefanus yang taat dan setia sepanjang hidup kita. Yuk kita mau menyanyikan kembali lagu kita, taat setia bertekad yang bulat. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Kita menyanyikan lagu penutup, "Oh Berkati Kami". Lalu kita akan doa penutup, kemudian kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sudah memberkati kami di sepanjang sekolah minggu ini. Hari ini kami mau belajar Tuhan, kita mau belajar untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memampukan kami untuk bersikap dengan taat. Ya Bapa, berkati kami semua di rumah kami masing-masing, berkati segala kesehatan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima
jumpa minggu depan.